Selamat malam Interarbo, saatnya kita kembali di acara Jagang Sejarah ya. Di malam hari ini kita jaga sejarah bersama teman-teman dari Yayasan Agra Kencana, satu yayasan bergerak dalam bidang penelusuran, penelitian sejarah Kota Pati. Dan di malam hari ini kita masih ditemani sama Dr. Andes Joko Wahyono. Selamat malam Pak Joko. Juga Bapak Ayib, selamat malam Pak Ayib. Dan teman-teman ya, yang di malam hari ini juga ada di studio Pak ya. Langganan Pak Yuli Syarifit. Terima kasih Pak Yuli. Dan juga Bu Yuli yang masak Pak. Juga Mas Anton ya. Jangan dulu ya. Dan di malam hari ini kita akan melanjutkan tentang kayu beralit Pak ya. Eranya Ki Ageng Kerang yang pertama Pak ya. Oke Pak, sebelum kita lanjut lagi kita membahas tentang kayu beralit yang di malam hari ini, kita kasih dulu yang lewat ini Pak. Jadi gini, di masa kayu beralit ini yang tertulis dalam serat Kandaning Ringgit Purwo, serat Babad Sangkalaning Memana, maaf, itu yang menjadi rujukan di Graf maupun Reflos. Disebut dalam Babad Memana tadi bahwa keberadaan kayu beralit itu di antara tahun 1511 sampai 1518. Nah, seiring di zaman itu, artinya itu di masa-masa Demak di bawah pemerintahan Raden Patah. Nah, semasa itu ketika kayu beralit sebagai dipati-pati ya, di Juwana ada seorang tokoh yang dimaksud di sini adalah Ki Ageng Kerang yang pertama, ya itu sejaman. Nah, selain itu, ini menurut apa yang tertulis oleh Pak Agus Sunyoto dalam bukunya Suluh Abdul Jalil dan juga Suluh Malang Sungcang, itu diceritakan bahwa di masa kayu beralit itu ada tokoh yang disebut cukup terkenal, yaitu Syekh Siti Jenar. Dia datang dari Cirebon, dia memang berasal dari Pangeran Cirebon, yang bernama Abdul Jalil ya. Dia mengadakan perjalanan dan di setiap wilayah kadipaten di sepanjang pesisir utara itu dia minta izin pada setiap bupati untuk minta sedikit wilayah, untuk sedikit tanah untuk dijadikan satu padepokan untuk untuk murid-muridnya. Tapi rata-rata murid-murid ini adalah anak-anak korban perang yang kemudian diasuh, kemudian diajari agama-agama Islam gitu. Sampai kemudian perjalanannya itu sampai di wilayah Jepara, juga ke Pati gitu. Baik di Jepara maupun di Pati, waktu itu kalau di Pati itu ya pas bertepatan dengan masa kayu beralit. Kayu beralit memberikan sebuah tempat lah bagi Saridin untuk ditempati, dibuka suatu padepokan. Nah, banyak dikenal tempat padepokan Siti Jenar ini disebut Lemah Bang. Nah, dan memang di sekitar Pati ini memang ada perdukuhan dengan nama Lemah Bang. Satu yang saya ketahui itu di wilayah Kabupaten Jepara, itu di Sambalong ada Lemah Bang yang dulu direncanakan sebagai tapak nuklir, tapak
PLTN rencananya itu dulu. Ada itu di Pulau Mabang di sana. Juga di situ ada juga situs, mungkin juga petilasan Siti Jenar. Sementara kalau selain di wilayah itu kan masuk di wilayah Kabupaten Jepara ya. Nah, sementara kalau di Kabupaten Pati juga ada Duku Lemabang, yaitu di Kecamatan Kayen ke arah timur ya. Antara Kayen ke desa Beketel ke timur Lemabang itu. Di wilayah itu ada. Makanya kalau dikaitkan keberadaan tokoh Saridin yang sangat populer di Pati itu ceritanya kan rata-rata ya tokoh ini hidup di sekitar wilayah tersebut. Cuman hanya dalam versi ketoprak itu diidentifikasi oleh kalangan seniman ketoprak yang ini dipelopori oleh Regi Saputro dulu ya. Mereka mengidentifikasi jejak Saridin itu di Kayen yang ada makamnya itu. Masalah kebenarannya itu ya perlu kita uji lebih lanjut. Masalahnya di Kayen itu peradaban sejarah itu bertumpang tindih, sehingga tokoh di zaman Demak itu bisa bertumpang tindih dengan tokoh-tokoh sampai daerah Pajang sampai Mataram. Masalahnya itu. Nah, itulah kaitannya keberadaan Saridin dengan Ibrahim. Sementara kalau kita rujuk tentang sosok Saridin ini, saya ada kutipan. Ini berasal dari sumber dari Cirebon ya. Di sana juga ada makam Saridin, tapi di sana disebut Sarifudin, yang juga disebut sebagai Syekh Jangkung. Ya, di wilayah Cirebon. Dia adalah putra Raden Singaparna atau Syekh Syafi'i. Ini senopatinya Sunan Gunung Jati. Dan berputra tiga, ada Momok Mukmin di desa Pandopati, ada Momok Hasan Bestari di Cirebon, kemudian Momok Hasan Aji di Palembang. Begitu, itu sumber dari Cirebon. Sama kan? Nah, sementara kalau ini yang kalau dari Cirebon tadi ayahnya Sarifudin ini disebut Raden Singaparna, ini ada jejak situs makamnya itu di Kampung Naga. Itu di wilayah Kabupaten Garut. Kampung Naga ada itu situs-situsnya. Dan anehnya ketika saya telusuri terkait Kampung Naga itu terkait juga saudara-saudara, mungkin saudara sepupuan atau kandung yang disebut Batara Karang. Nah, Batara Karang ini ternyata ada kaitannya dengan Ngerang, karena putri Batara Karang ini atau Batara Karang ini mempunyai menantu yaitu Ki Ageng Ngerang ketiga. Rangganya itu, jadi ada kaitannya antara Saridin dengan tokoh dinasti Ngerang. Nah, uniknya kan di situ. Cuman itu kan perlu kita dalami lebih lanjut siapa yang dimaksud Batara Karang. Kalau dari silsilah Pangeopenongen hanya disebut Kyai Mudik Batara Karang. Nah, cuman di wilayah Sunda itu ada juga jejak nama Batara Karang lagi, karena ini gelar. Ada Batara Karang yang lebih tua lagi, yaitu untuk penerusan lebih jauh ya perlu butuh waktu dan dana yang cukup tebal. Masalah ada jejak Batara Karang yang lebih tua itu di Situ Denu, itu di wilayah Tasikmalaya Selatan, dekat pantai selatan. Itu ada Situ Denu, itu sebuah danau besar di sana ada. Cuman dia daerah yang sangat pelosok gitu. Ya itulah.
kaitannya dengan tokoh Saridin kalau kita kaitkan dengan tokoh-tokoh di wilayah Cirebon atau Sekunda gitu ya. Nah, lebih lanjut, yang menjadi polemik di sini itu masalah keberadaan Saridin yang tampaknya dari cerita Ketoprak itu bertumpuk dengan Syekh Jangkung. Jadi saya sendiri juga agak rancu menetapkan sebenarnya yang bergelar Syekh Jangkung itu siapa. Gitu. Karena ada memang ditulis serat Syekh Jangkung, tak disebut siapa ini penulisnya. Ada saya lupa nama penulisnya itu dari Jogja. Cuman dari serat Syekh Jangkung yang saya baca itu, dalam naskah itu tidak ada disebut nama Saridin, tidak ada. Ya hanya disebut Syekh Jangkung begitu saja. Dan masanya Sultan Agung di tahun, jadi Sultan Agung itu memerintah antara 1613 sampai 1645 ya. Sementara kalau Saridin itu terkait dengan keberadaan kayu bralit di Pati-Pati itu di angka tahun 1511 jauh. Dan diceritakan dalam serat Syekh Jangkung itu memang dia diambil dijodohkan dengan saudara perempuannya Sultan Agung. Iya, itu disebut begitu. Sama kan dengan Ketoprakan. Yang berbeda ini masalah sebutan Sunan Kudus. Kalau dalam serat Syekh Jangkung itu disebut Pangeran Kudus. Ya, Pangeran Kudus, bukan Sunan Kudus. Dan satunya lagi juga disebut Panembahan Ngadilangu, bukan Sunan Kalijogo. Nah, kalau terkait Ngadilangu kan Kalijogo. Nah, ini agaknya dua tokoh ulama ini oleh seniman Ketoprak, mungkin Pak Albi Saputro ya, digubah. Pangeran Kudus menjadi Sunan Kudus. Yang dimaksud di sini Jafar Sotik. Padahal Jafar Sotik, Kiai Jafar Sotik itu sudah meninggal di tahun 1550. Ini tercatat dalam prasasti di Menara Kudus. Meninggalnya Kiai Jafar Sotik, Sunan Kudus. Ya tidak ketemu. Hanya itu 3 tahun. Dan kalau menurut tutur Ketoprak ya, kalau Saridin yang dianggap Saridin atau Syekh Jangkung itu sudah hidup zaman wali, masa bisa ketemu dengan Sultan Agung dan dikawinkan dengan saudara perempuannya? Ya, artinya usia berapa itu? Hitung sendirilah gitu. Usianya umurnya mundur 1500 sama itu 1500. Tadi kan semasa kayu bralit 1511. Nah, awal pemerintahan Sultan Agung itu 1613. Anda hitung sendiri. Jadi umurnya mundur. Itu berapa ratus? Ya. Nah, ya terkait dengan Landoh, bahwa Saridin itu bertempat di Desa Landoh gitu kan ceritanya. Nah. Sementara kalau menurut versi dari beberapa sesepuh di Desa Kayen yang pernah ditemui oleh Pak Asif itu, yang orang-orang sesepuh, orang-orang tua ini ya mungkin kelahiran 1930-an atau berapa ya? Iya, sekitar segitu. Nah, itu mereka taunya tentang cerita Saridin ya sejak meluncurnya keluarnya kaset-kaset Saridin. Mereka taunya itu makam Mbah Surgi itu yang Mbah Surgi Landoh. Mbah Surgi Landoh gitu saja. Dan
ketoprak itu kalau nggak salah ya sekitar 1975-an. Nah ya mulai maraknya teknologi kaset gitu loh. Dan almarhum Bapak Irma Sucipto dan meninggal 3 tahun yang lalu juga pernah menyaksikan bahwa di lokasi itu di sekitar tahun 1971-72 itu belum ada apa-apa, hanya gunungan yang disebut ya ada makam tapi beberapa gitu disebut sebagai Surgilando. Memang itu belum ada. Ya karena itu tadi korban narasi ketoprak mungkin ya, tapi saya tidak menyalahkan lah, karena cerita yang menumpuk ini kan akhirnya kita tidak bisa menyalahkan. Iya, peradaban. Monggo. Ya. Jadi terkait dengan Lando, di mana kemungkinan bahwa Saridin bertinggal di situ karena mendapat restu dari Kayu Bralit. Dia memang ditunjuk oleh gurunya, yaitu Syekh Siti Jenar, untuk mengomandani Padepokan Lemah di wilayah tersebut gitu loh. Itu begitu ya apa yang diceritakan oleh Pak Agus. Kemungkinan juga bahwa Saridin ini memang berangkat dari Cirebon bersama Siti Jenar. Kemudian dia di Jepara atau mungkin di antara Jepara Pati lah dia mengorganisir tentang Lemah Bangan tadi. Nah, lebih lanjut dengan Lando ya. Ini memang ada bertumpuk ya tentang keberadaan apa yang disebut yang Surgilando, juga terkait juga kekaburannya menumpuk dengan Syekh Jangkung yang berada di Lando. Dari data yang saya dapat ini di Kayen kan juga ada makam tokoh ya sepuh yang disebut Ki Darmoyono dan Darmoyoso. Jati kembar ya? Iya, jati kembar. Kalau Ki Darmoyono ini keberadaannya kemungkinan di era Mbak Asis Wijayakusuma itu. Asis Wijayakusuma ini berkuasa di Pati kan antara 1675 sampai 1600-an. 1575. Asis. Oh iya, 1500. Nah, 575 sampai 1600-an. Balik tulisan saya. Nah, setelah itu dengan jatuhnya Mbak Asis, kemungkinan juga Ki Darmoyono ini meninggal atau gimana, kita belum ada data yang cukup lengkap ya. Kemudian dalam sejarah Pati ini, setelah Bapak Aziz ini yang disebut sebagai Pragulo pertama kan digantikan oleh Pragulo kedua. Ini yang memerintah di tahun sekitar 1616 sampai 1627. Nah, sekitar itu. Nah, kemudian Pati digantikan lagi pasca Pragulo ya, ini oleh Mangununeng. Nah, setelah pemerintahan dinasti Pragulo ya, ini digantikan oleh Mangununeng yang pertama, disebut Mangununeng Lepep. Ini yang memerintah sekitar 1645 sampai 1670. Nah, kemungkinan di sini di Lando ini yang memerintah adalah Temang, yaitu Ki Darmoyoso. Jadi ada kekosongan di masa pemerintahan Pragulo kedua Lando. Tiba-tiba antara Darmoyoso itu lonjakan tahunnya kan cukup panjang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, di masa Pragulo kedua ini ya, lantas Lando dipegang oleh siapa? Diperintah oleh siapa?
kok langsung setelah Prakulo kok baru Darmoyoso yang tentunya milih mungkin adalah putranya. Nah ini kalau saya merujuk dari catatan Mataram dari Abad ya, itu ada tokoh yang disebut Kyai Juru Kiting ya. Ini putra Ki Juru Mertani yang ditugaskan oleh Mataram untuk menjadi senopati menyerang Tuban dan Madura. Ki Juru Kiting ini dibantu oleh putranya yang disebut Ki Wiro Sasmito. Nah, semasa pasukan Mataram ini hendak menyerang Tuban, ini pasukan Mataram itu sempat beristirahat di Lando atau Cengkal Sewu, yang kemudian wilayah tempat berkubunya pasukan Mataram ini kemudian disebut Cengkal Sewu karena kalau menurut tutur itu di situ banyak cengkal mungkin cengkal untuk apa itu cengkal tendo itu maka disebut Cengkal Sewu. Kenapa pasukan Mataram itu kok beristirahat di situ? Itu kalau menurut catatan dari Mataram Kebat itu Sultan Agung mendai bantuan dari Prakulo II untuk ikut bersama-sama mengalahkan Tuban dan Madura. Ya. Nah, di sini memang Prakulo II tampil sebagai senopati untuk menaklukkan Tuban itu. Bersama Juru Kiting tadi. Nah, kalau kita berita Mataram ini tadi ya, kalau kita sinkronkan dengan cerita dari ini Syekh Jangkung, Serat Syekh Jangkung maupun Saridin, ini hampir mirip. Kalau dalam cerita Ketoprak Saridin itu kan ada cerita Sultan Agung Tani, di mana para prajurit Mataram itu membantu Saridin menggarap sawahnya gitu. Nah, lantas bagaimana Saridin itu dalam cerita Ketoprak itu ketika pasukan Mataram membantu menggarap sawah? Lantas ngapain Saridin? Kira-kira Anda tahu gak itu? Dalam cerita Ketoprak itu keberadaan Saridin di masa itu. Nah, dari Serat Syekh Jangkung ini diceritakan bahwa Syekh Jangkung ini kemudian mengambil alih peranan Senopati Mataram untuk menyerang Tuban. Iya, hanya dia sendiri dan prajurit-prajurit Mataram disuruh untuk bertani karena ya untuk menggantikan dia untuk menggarap sawah gitu loh. Kemudian dia berangkat sendiri dengan hanya membawa beberapa pusaka botok bolu atau apa itu lupa saya namanya. Sampai berhasil dia menaklukkan Tuban dan Madura. Itu dari Serat Syekh Jangkung begitu. Cuman dari cerita Saridin saya kurang tahu apakah ada itu cerita itu. Ya nanti mungkin Siliman Ketoprak yang tahu itu. Cuman itu yang dalam Serat Syekh Jangkung begitu. Nah ini kan mirip cerita Syekh Jangkung ini, ada cerita yang lain lagi yang dari Babad Jawa ini tentang Juru Kiting yang menjadi senopati Mataram menaklukkan Tuban dengan hanya membawa sego sekepol. Nasi sekepol ini sekepala ini kemudian disebarkan dan kemudian prajurit-prajurit Madura ini mati. Nah cerita yang masuk akal ini maksudnya apa ini? Jelas lah semua. Ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Maksudnya apa gitu? Itu pemecahan sendiri kan masalahnya. Ya. Ya. Nah, kemudian Juru Kiting ini karena keberhasilannya diangkat dengan gelar Panembahan Juru Kiting, dan anaknya Wiro Sasmito ini oleh Sultan Agung dijodohkan dengan adiknya
Dari namanya Den Ayu Tompo. Ibunya ini dulunya adalah juru jampi yang dikawin oleh Mas Jolang, yang kemudian diganti dengan nama Sari Loyo. Nah, Wiro Sasmito ini kemudian diberi tanah lungguh di Imogiri. Itu kalau si Wiro Sasmito. Nah, apakah entah itu Juru Kiting ataupun Wiro Sasmito ini di masa Pragulo ini menjadi demang atau penguasa di Lando? Hanya setelah Pragulo itu kalah, ya, dan dua tokoh ini, Wiro Sasmito ini kemudian juga kembali ke Mataram, kemudian dia bertinggal di Imogiri. Apakah kemudian Lando dikembalikan lagi ya pada putra Darmoyono, yaitu Darmoyoso. Nah, itu di era Mangkunegara. Nah, yang terakhir ini tentang penguasa seorang Demang Lando bernama Kiai Trunojoyo. Ini bukan Trunojoyo yang Madura yang berontak, bukan. Kebetulan namanya sama. Dia ini memerintah itu di tahun 1708 sampai 1720 sebagai Demang, sebutannya di situ sebagai Demang Cengkal Sewu. Ya, ini adalah putra Pangeran Megatsari I, Bupati Pati. Ya, sebagai Demang Cengkal Sewu juga dia kadang disebut juga Kiai Lando. Nah, makanya itu. Lantas kalau orang sesepuh di Kayen menyebut itu makam yang Surgi Lando, ini yang dimaksud siapa? Karena ya kalau kita deteksi kemarin makam yang di Asem apa? Asem Jati Kembar. Jati Kembar itu kan tempatnya Ki Darmoyono dan Darmoyoso itu ya. Darmoyoso. Nah, apakah yang di mana itu yang dianggap makam Saridin itu adalah Kiai Trunojoyo itu? Tapi kita perlu pertanyakan juga, masalahnya ada juga jejak makam di wilayah Cengkal Sewu, ada di Sadembangan. Nah, kita belum telusuri itu. Ya. Iya, tiba-tiba kita menarasikannya seperti itu kan ya, terbalikan. Tapi mohon maaf ya, ini kita mencoba menganalisa dari sejarah yang teks yang kita ada, jadi bukan hanya satu sumber. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa memahami inilah sejarah. Kalau di cerita tutur juga sejarah, tapi monggo kita saling memahami. Gitu. Ya, besok insya Allah Mas kita akan jejak Syekh Janggung juga. Rencana kita ke Jogja, dan alhamdulillah Pak Margana kemarin juga sempat berkelakar, tak gelarno karpet merah gitu. Iya, yang dari UGM lah. Insya Allah nanti kita setelah lockdown inilah geger corona ini, nanti insya Allah kita jejak ke sana menjelang puasa gitu. Ya mudah-mudahan Kang Jatmiko juga siap ini. Lu iya toh. Oh. Ya monggo dilanjut Ya, itulah. Jadi memang di Jogja, tepatnya di Kulon Progo, memang ada juga makam Syekh Janggung. Ya, makanya kita lebih itu akan melacak juga kaitannya dengan yang disebut Syekh Janggung sebagai Saridin di Pati. Tapi memang tampaknya tutur Saridin itu memang ada di Pati. Tapi kenapa masyarakat tidak mencurigai jejak keberadaan Dukuh Lemah Bang? Apakah di sekitar Dukuh Lemah Bang itu tidak ada jejak-jejak makam yang lainnya? Itu yang perlu kita curigai. Hanya saja kalau Saridin itu adalah murid Siti Jenar, dan di masa Trenggono itu kan menumpas semua padepokan Lemah Bang, gerakan Siti Jenar tumpas habis. Nah, mungkin di sinilah jejak Saridin itu lenyap, atau ya menyembunyikan diri, merahasiakan diri dan sebagainya itu. Ya, karena itu. Tapi Lemah Bang ada dua ya Mas di
Tambak Romo. Yang satunya di Kayen itu kan. Ada makam. Oh, yang di Kibuyut namanya. Soalnya disebut Kibuyut. Oh. Iya. Oh ya, nanti kapan-kapan kita telusuri. Kita jelajah aja ke sana. Yang baru saya tahu kemarin itu yang dekat Kayen itu, yang di Kayen ya. Yang ada sobat somat entah itu bener ora ya, kita nggak ngerti. Ada tuh yang di dekat di samping Ketel itu masuk naik itu. Ya. Nah, ini lebih lanjut kita akan mengupas masalah kaitannya kayak berarti dengan adakah kaitannya dengan Ki Ageng Ngerang ya, yang pertama. Dan permasalahannya adalah kenapa dalam Babat Pati sama sekali tidak menuliskan tentang sejarah Ngerang. Jadi ditulis kalau di Babat Pati tokoh Ki Penjawi ada ya. Tapi di atas Penjawi seharusnya kan kalau berdasar Babat Jawa Ki Penjawi kan keturunan dari Ngerang. Tapi kenapa dalam Babat Pati itu tidak ditulis, kok diganti dengan cerita Kembang Joyo? Yang aneh kan di situ. Nah ini mau kita telusuri berdasarkan tutur. Meskipun ini tidak tertulis dalam Babat, gitu. Ada tutur tuh. Tutur pun itu bagi saya itu juga merupakan artefak. Cuman ini artefak tutur yang disebut apa ya, folklore itulah. Folklore, data termasuk data sekunder. Nah, kalau dari tutur ya, seperti yang kita kupas kemarin itu dalam kisah rebutan lawang Majapahit itu ya, ada disebut Bupati Pati dengan nama Ranggajaya yang berputra Rangga Anantakusuma, yang dimana Rangga Anantakusuma ini hendak melamar putri Ki Ageng Ngerang pertama. Nah, kalau ini kita sinkronkan dengan Kayu Bralit, berarti apakah yang dimaksud Ranggajaya ini ada Kayu Bralit, sedang putranya adalah Jatikusuma yang dimaksud dengan nama Rangga Anantakusuma. Karena pengertian Ananta ini adalah Ananda, anak, putra Kusuma. Penekanan putra Kusuma, Rangga. Kalau Rangga itu gelar ya, gelar. Banyak dengan nama gelar Rangga itu. Siapa ini yang dimaksud? Rangga putra Kusuma. Nah, berarti Kayu Bralit ini juga mengandung nama Kusuma. Cuman di sini dia kalau dari tutur kan dengan nama Ranggajaya gitu saja. Nah, itu saya kaitkan dengan Babat Pati yang ada disebut Puspo Andung Jaya sebagai Dipati Carangsoka. Jadi dia kemudian digantikan oleh Kembang Joyo, meskipun di situ dalam Babat Pati bukan putranya, tapi menantu gitu. Jadi ini agaknya inilah pengaburan historik Pati yang menjadi simpang siur. Jadi kemungkinan tadi saya tarik kesimpulan, apalagi yang aneh itu di Pakuwon kok ada catatan silsilah juga bahwa Kembang Joyo adalah cucu Ngerang. Nah ini yang tidak jadi rujukan dari tim sejarah Pati yang membuat dari Jadi Pati tadi itu. Nah, dari sinilah adanya tutur dari Pakuwon yang menyebutkan bahwa Kembang Joyo adalah cucu Ngerang. Berarti dia adalah, kalau tutur Pakuwon nyebut Kembang Joyo ini putra Sahid Kusmasuti Suramurya yang memperistri putri Ki Ageng Ngerang, yaitu Dewi Royoyono itu. Ya. Berarti ini ada kaitannya Kayu Bralit dengan Ki Ageng Ngerang I. Mereka saling berpisah. Gitu.
kalau tutur menyebut bahwa Ronggo Anantokusumo ini melamar Dewi Pujiwati, berarti kemungkinannya bahwa yang jadi istri Jatikusumo adalah ya Dewi Pujiwati tadi, putri dari Ngerang. Putri dari Ngerang. Lantas ibunya siapa? Nah, ini dari tutur Pakuwon, di sana ada disebut istrinya Ki Ageng Ngerang I kan disebut Nyai Juminah. Ya, kalau yang di Tambak Romo ini yang kemungkinan istri yang kedua, yaitu Roro Kasihan ini. Ini yang Nyai inilah yang disebut Nyai Ageng Ngerang. Yang ini yang cukup populer, yang memang menjadi moyangnya Raja-Raja Mataram. Daripada istri Ki Ageng Ngerang yang pertama yang dari Juwana yang disebut Nyi Jumina, yang menurunkan Pujiwat dan diberi istri oleh Jatikusumo, kemudian Jatikusumo dibunuh oleh Trenggono. Lenyap. Kalau dari pemberitaan penulisan Degrap, setelah Jatikusumo sebagai Dipati gugur, maka hancurlah kemakmuran Dipati. Itu yang itu yang ditulis oleh Degrap gitu. Makanya kita itu gelap menjejaki itu. Apalagi itu dikaitkan dengan Siti Jenaran juga. Mungkin di masa-masa selanjutnya kan kurang lebih semacam kalau di era Orba semacam gerakan, dianggap gerakan komunis apa kayak begitu, tumpas. Semacam juga gerakan tentang pemberontakan Cina yang dulu di Pati, sampai masyarakat Pati juga tidak tahu. Sama, nasibnya sama. Lebih lanjut, artinya tadi bahwa Pujiwati itu berarti putrinya Nyai Jumina. Ya. Iya. Kalau dari catatan Dian Naksin, ini yang disebut Sabila, adiknya Khalifah yang jadi istrinya Said Kusmastuti. Itu kalau dari versinya Mbak Sokib. Itu kalau disesuaikan dengan kita cross check dengan Pustaka Dara Agung, ada kaitannya ini. Pustaka Dara Agung itu Said Kusuma, jadi Muria yang mengawini putri Ngerang itu. Kalau Pustaka Dara Agung ini hanya menyebut perkawinan Ngerang dengan pihak Kalijogo. Ini putrinya Sunan Kalijogo Ya. diberi istri oleh Ki Ageng Ngerang ketiga atau Ki Ageng Pade, yang menurunkan Ki Penjawi. Ya. Nah, sementara kalau dari tutur ini putra Sunan Kalijaga, yaitu Said Kusmastuti, memberi istri putri Ki Ageng Ngerang. Satu. Jadi warian. Ya. Itu. Sing Yang lanang tok wedok, sing wedok tok lanang. rumitnya silsilah ini di sini. Tapi juga masuk akal juga. Lebih masuk akal itu. Ya, jadi yang ada yang menyebut Khalifah sama Sabila. Jadi lanang wedok mungkin ini Khalifah yang Nyai Khalifah ini yang dinikah oleh Kiai Khalifah Sunan Mulyo. Maksudnya yang disebut sebagai Khalifah yang terkenal di daerah Empung itu. Yang kemarin kami jejak kan tiba-tiba muncul nama Khalifah. Orang itu menyebutnya Mbah Khalifah.
saya kaitkan dengan itu tadi. Apalagi di wilayah itu kan ada disebut Tegal Muria, Sawah Muria. Makanya kita memberanikan diri menganggap Mbah Khalifah ini tidak lain adalah Said Kusuma Stuti. Ya maaf saja karena tidak ada catatan tertulis secara jelas, yang kita hanya bisanya mengkais-kais cerita-cerita tutur gitu. Ya terkait Ngerang tadi ya. Jadi keberadaan Ngerang di Kiai Ageng Ngerang di Tambak Romo itu kan karena ya masalah ekspansi Demak Trenggono, kemudian beliau itu menyingkirkan diri ke Tambak Romo, yang kemudian di sana dia dikenal dengan nama Ki Ageng Kerowo gitu. Ya di Tambak Romo. Tentunya itu nama itu ya Tambak Rowo barangkali maksudnya begitu ya. Nah, di sanalah dia bertemu dengan Nyai Roro Kasihan gitu. Nah, itu yang saya dapat tentang pelarian Ki Ageng Ngerang satu itu yang ditulis saya baca ini dari dulu memang ada dari catatan Pemda tentang cerita itu ya, cerita tutur sekabupaten Pati itu ada dimuat itu juga. Kemudian saya baca di kumpulan cerita daerah Pati ini yang di dalam bukunya Mbah Roso itu ada, itu yang menuturkan adalah ayahnya juru kunci yang kemarin itu Mbah Tunggak itu ya. Mbah Tunggak, nah, iya. Itu ayah Mbah Tunggak itu menceritakan tentang perpindahan Ki Ageng Ngerang I dari Juwana ke Tambak Romo. Itu datanya begitu.